berdoa Tuhan, biarkan anugerah-Mu turun memenuhi tempat ini. Biarkan Tuhan Roh-Mu, Roh Kudus, Engkau yang bergerak, berkarya, bekerja di tempat ini. Terlebih di setiap kami baik-Mu Tuhan. Landalawat kami lagi Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Dekat, peluk kami. Ubahkan, barikan, bangkitkan kami. Hidupkan kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Biarkan api-Mu yang terus menyala di hati kami. Dan biarkan api-Mu membakar setiap kami sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan kerinduan-Mu, sampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk setiap kami. Berkati kami dengan perkataan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarkan roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu itu memenuhi hidup kami saat ini. Di dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan. Roh Allah pakai hamba jadi saluran di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kia kata-kata kaya sekadadadadadada kaya shedidididididid. Kami tahu Engkau di tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau di tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemimpin kita di tempat ini, Pak Jim, juga Mami Nova yang memberi kesempatan untuk saya boleh ada berdiri di hadapan saudara untuk melayani firman Tuhan. Saudara, siapa saya? I'm nothing without Jesus. Amin. Amin saudara. Tuhan itu baik. Amin. Percayalah, setiap doa saudara dan saya, jeritan hati kita, teriakan kita saudara, itu terus didengar oleh Tuhan. Dan kalau saudara tidak menyerah, one day saudara akan alami apa yang saudara doakan, apa yang saudara harapkan. Dan apabila itu berkenan di hati Tuhan, itu akan menjadi bagian saudara saya. Amin. Saudara, saya ada dengar kesaksian, biarkan ini boleh menguatkan kita saudara, bahwa Tuhan tetap mendengar doa kita. Tuhan tetap menjawab doa kita saudara. Saya juga punya banyak doa, bahkan sampai keluhan kadang-kala di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu mengerti saudara. Amin. Satu kesaksian hamba Tuhan di Amerika saudara, di mana dia punya 2 anak. Dia setia melayani Tuhan. Dia punya keluarga yang baik, rukun, indah saudara. Suatu saat anaknya masih kecil, perempuan dan juga laki-laki kebiasaan. Si perempuan ini saudara, tiba-tiba dia divonis menderita kanker. Dan alangkah terpukulnya hati dari bapaknya ini dan ibunya saudara. Dokter berkata tinggal beberapa bulan lagi kalau tidak ditangani. Tapi juga kalau mau dioperasi ada risiko tentu saja. Dan tiba-tiba ada keluhan, ada seruan hati ke Tuhan, Tuhan, Kau sudah pernah ambil satu anakku, Kau boleh jangan Tuhan. Dia mengiyakan apa yang dokternya katakan. Akhirnya dia dibawa di tempat operasi. Kita mengerti saudara, orang tuanya tidak bisa masuk. Anaknya berkata, Dedi, ikut, Mama ikut. Tapi karena peraturan kita mengerti tidak bisa saudara, mereka tinggal di ruang tunggu. Dan itu keluhan, itu doa kepada Tuhan. Dan operasi itu dia berjalan. Tiba-tiba waktu sangat menegangkan.
Dokternya keluar berkata kepada bapaknya, puji Tuhan, anakmu berhasil disembuhkan. Dia bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara, selang beberapa waktu anaknya sadar, dia kembali ke keadaan yang lebih baik. Saudara, dia berkata kepada papa tahu enggak? Waktu saya di ruang operasi, saya sudah meninggal. Anaknya belum remaja, tapi dia mengerti saudara. Dia berkata waktu di ruang operasi, dia melihat sebenarnya rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Dan tiba-tiba dia ada di surga. Lalu bapaknya dia, oh ya. Tadi dia mengejutkan bapaknya saudara. Dia berkata, Papa, ada yang menjemput saya pertama kali. Dan katanya itu kakek dari Papa. Namanya ini. Bapaknya belum pernah cerita tentang itu saudara. Tentang kakek dari bapaknya. Namanya ini. Bapaknya terkejut. Oh, ini benar. Kalau begitu. Dia cerita juga ke ibunya. Ibu, saya jumpa dengan satu anak di surga sana. Dan dia berkata, anak itu cantik. Dan dia berkata, aku sebenarnya kakakmu. Ibunya nangis saudara. Ternyata sebenarnya ibunya pernah mengandung waktu pertama kali, tapi keguguran. Dan di USG itu perempuan. Dan ini yang buat mereka nangis. Tiba-tiba ayahnya berkata, Dedi, Mami tahu nggak kenapa saya kembali hidup? Padahal saya sudah suka di sana. Itu indah damai. Saya betah di sana, saya suka di sana selamanya. Dan dia berkata, tapi Tuhan itu datang yang berkata, nah, kamu harus kembali. Ada yang mengharuskan kamu kembali. Ya, kembali. Apa itu? Tuhan berkata, ada doa dari Bapa yang meminta kau berbicara. Dan tiba-tiba Tuhan berpikir, memang sebaiknya kamu kembali. Itu yang membuat bapaknya, ibunya lebih terharu, bersyukur kepada Tuhan. Dan percayalah saudara, Tuhan itu tetap mendengar keluhan doa saudara. Amin. Kalau dia pandang baik, dia akan melakukan mengerjakan dalam hidup saudara saya. Amin saudara. Amin. Mari buka firman Tuhan. Saudara, jujur ada doa yang sudah kurang lebih 20 tahun saya minta ke Tuhan. Saya tahu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan belum melakukannya. Tapi saya percaya Tuhan pasti melakukan. Karena ternyata Alkitab berkata saudara dalam Tesalonika, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa saudara. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dalam Lukas, kalau tidak salah, Tuhan ajar murid-muridnya, Tuhan menganjurkan mereka supaya jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa saudara? Karena ternyata ada cawan doa yang harus kita penuhi di hadapan Tuhan saudara. Amin. Sebelum cawan doa itu penuh, belum akan terjadi apa-apa. Tapi di saat cawan doa saudara saya penuh, tiba-tiba boom, sesuatu terjadi dalam hidup. Amin. Belajar dari perempuan Sirofenisia saudara.
macam-macam dia lakukan. Dan dia tidak patah arang, putus asa, dia terus datang ke Tuhan. Meskipun ada begitu banyak rintangan di sekitar dia, saudara, yang mencoba untuk membuat dia berhenti. Tapi ini orang ini mengerti, saudara, karena dia banyak makan remah-remah, yaitu firman Allah sebenarnya. Meskipun dia orang asing, amin, saudara, dia terus seperti dia mendesak Tuhan, saudara. Dia tahu ini pribadi satu-satunya bisa tolong anak saya. Dia tahu ini satu-satunya pribadi yang dijanjikan Mesias, penyelamat. Dan dia terus, saudara, dia tidak putus asa. Dia digerakkan dengan cintanya kepada anaknya, tapi juga dia digerakkan dengan iman. Amin. Saya percaya kalau saudara berkata, aku mengasihi, mencintai Tuhan, kalau saudara berkata punya iman, saudara tidak akan pernah bisa terhentikan oleh apapun dan siapapun. Amin, saudara. Bukankah itu setiap kali menjadi tema moto kita, saudara? Mari buka firman Tuhan. Dan pada ujungnya kita mengerti Tuhan selamatkan anaknya. Tuhan berkata, besar imanmu. Dan anaknya disini. Mari kita baca dalam Kejadian. Nanti saudara pelajari setiap orang-orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan dalam Alkitab. Ada satu hal yang mereka terus lakukan, bahwa mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang, saudara. Amin, saudara. Alkitab berkata, satu saat Tuhan Yesus dia melayani satu kota, saudara. Dan tiba-tiba ada orang berseru, "Guru, apakah ada begitu banyak yang diselamatkan?" Tuhan tidak berkata iya atau tidak, tapi Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk di pintu yang sesat. Amin. Berjuang, saudara. Kalau saudara berjuang, dalam perjuangan seharusnya tidak ada kata menyerah. Karena kalau saudara mau yang menyerah, dengar saudara, kalau saudara mau yang menyerah, biasanya dalam pertempuran zaman dulu kita lihat, saudara, di saat dua bangsa sedang berperang dan di saat ada yang menyerah, apa yang terjadi, saudara? Mereka ditawan, mereka mulai disiksa dan diperbudak, saudara. Amin. Begitu juga saudara saya, kalau saudara mulai menyerah, itu kekalahan, saudara. Pada ujungnya kita akan mulai mati perlahan-lahan. Itu yang terjadi di saat saudara saya menyerah. Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat yang ke 39 panjang, saudara. Saya berusaha supaya ini teknik, supaya dapat ini pokok bayar support, ya? Dan waktu lama, saudara. Makanya mesti lama baca Alkitab. Kejadian 27 ayat 1 sampai 39. Kalau papi kan lama sekali dong. Ini banyak bahan, jam terbang soalnya, saudara. Dia jarang baca Alkitab panjang. Kalau kita ya orang itu sepeda beli yang lebih panjang dari pagi. Kejadian 20 berapa tadi? 27 ayat 1 sampai ayat 38, saudara. Ada korting sedikit. Saya baca ayat pertama, saudara, ayat kedua, dan seterusnya. Amin. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku sang Esau." "Ya, Bapa." Maka sekarang kita musibah cincin begini. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan musuhmu, pergilah ke padang dan bunuhlah bagiku seekor binatang. Seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. "Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." "Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahku, seperti yang digemarinya." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, ya anakku, sedang apa engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulung. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau anakku Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnya lah ayahnya ketika
Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau badan yang diberkati Tuhan. Allah akan memberi bangsa-bangsa akan takut kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, ada suatu saudara keluar memberkati Ishak. Ulama Esau. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anak, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Akulah anakmu. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu? Dia yang telah membawanya kepadaku. Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sudah Esau bersama berkata anaknya, rawa ia yang Ishak berkata kepada anaknya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Bukankah tempat namanya Yakub, dia yang dua kali itu, aku suruh aku mengambil masanya sebagai apakah Bapak tidak punya berkat lain itu? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat, dia anakku. Puji Tuhan Yesus. Saudara, ini menceritakan tentang berkat kesulungan. Apa itu berkat kesulungan? Kita mengerti berkat kesulungan itu berkat yang pertama, berkat yang terutama, berkat yang terbaik, berkat yang teristimewa, saudara. Itu adalah berkat kesulungan. Amin. Saudara, orang-orang yang menerima berkat kesulungan ini, saudara, saya percaya dia akan mengalami sesuatu hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Amin. Kalau saudara saya terima berkat kesulungan, kita akan mengalami hal yang ajaib dari Tuhan. Ada banyak orang-orang, saudara, yang kita lihat ini, orang ini sungguh berbeda. Ada hamba-hamba Tuhan, kita lihat saudara, di mana-mana. Kita lihat ada hamba Tuhan yang berpakaian luar biasa, dia berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya dia menerima berkat kesulungan. Berkat kesulungan kita baca tadi. Kalau orang terima berkat kesulungan, dia akan mengalami yang dikatakan firman Tuhan. Dia akan menjadi kepala, bukan ekor. Dan ini bukan bicara karena kekuatan, kepintaran, kehebatan manusia, tapi karena ada sesuatu berkat yang diturunkan oleh Allah sendiri, yang diucapkan oleh Tuhan, saudara. Dan dengan berkat itu yang membawa dia naik, yang membuat dia berbeda dari yang lain, saudara. Siapa yang mau ini? Benarkah? Benarkah saudara mau?
Saya percaya berkat kesulungan ini itu berguna dalam segala hal dalam hidup saudara dan saya di dunia ini. Amin. Ada hal yang kita lihat tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi. Tapi karena Tuhan pernah sampaikan, aku memberkati engkau dengan berkat kesulungan. Tiba-tiba itu terjadi. Itu berkat kesulungan. Tapi sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan ada seperti Esau. Mereka tukar itu dengan apa yang hanya sementara di dunia ini. Amin. Saya berdoa itu tidak ada di antara kita. Saya berdoa itu tidak ada di antara saudara dan saya. Sudah begitu banyak firman yang disampaikan di tempat ini, saudara, bicara tentang kesulungan. Karena pada ujungnya Esau menangis, saudara. Dia nangis. Saudara baca tadi, saudara. Dia menyesal sangat. Tetapi apa, saudara? Tapi tidak berguna lagi pada ujungnya, saudara. Jadi hati-hati dengan yang namanya berkat kesulungan yang saudara saya terima. Amin, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau saudara baca sebelumnya, saudara, ada faktor-faktor yang membuat kesulungan itu dipindahkan, saudara, dari Esau kepada Ishak. Alkitab berkata tadi saya baca, saudara. Sebenarnya saya tidak mau sampaikan, tapi saya baca ternyata ada sesuatu yang Roh Kudus mau sampaikan, saudara. Apa itu, saudara? Kalau saudara lihat pada awalnya Alkitab berkata Ishak itu dia dari berburu di padang, saudara, dia datang. Dengan kondisi apa dia datang? Alkitab berkata apa, saudara? Lelah, capek, letih, saudara. Dan dia berkata, aku capek, aku letih, karena itu berikanlah aku. Saudara, saya dapat pengertian dari tempat ini. Saudara dan saya harus berhati-hati. Padang ini bicara tentang dunia, saudara. Kita memang tidak bisa keluar dari dunia. Kita memang sengaja ditempatkan Tuhan di padang dunia ini. Amin. Tapi jangan sampai, saudara, itu semua yang kita kerjakan, kita lakukan, mempengaruhi roh kita, hati kita, jiwa kita, dan pada ujungnya kita jadi letih, capek, lelah, saudara. Amin. Oke lah, bolehlah kita capek, letih, lelah, saudara. Tetapi jangan karena itu kita beralasan. Kita beralasan, saudara, sudah, kita mau berhenti dulu pelayanan. Kita mau berhenti dulu sejenak, saudara, jangan, saudara. Amin, saudara. Bukankah Alkitab berkata, Dia Allah yang memberikan kekuatan baru kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Amin. Artinya tidak ada alasan saudara berkata, Tuhan, aku lelah, aku capek, aku letih. Kalau saudara mau belajar kedewasaan, tidak ada alasan. Karena bukankah Dia Allah sumber kekuatan saudara dan saya setiap kali. Dan stok kekuatannya tidak akan pernah berakhir sampai selamanya dalam hidup saudara saya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara punya hati, punya tujuan ke Tuhan atau kepada yang lain? Amin. Karena orang-orang yang punya tujuan ke Tuhan, dia akan terus menantikan Tuhan. Apapun kondisi yang dia alami, itu orang-orang yang punya tujuan ke Tuhan, saudara.
orang yang berhasrat hatinya untuk bersiara. Alkitab berkata, ke Bukit Sion. Alkitab berkata mereka akan membuat apa? Padang gurun itu jadi apa? Tempat bermata air bahkan. Jadi tidak ada alasan. Ya, pertanyaannya, apakah saudara saya punya hati itu terarah dan tertuju kepada Tuhan atau kepada yang di sebelah? Amin, saudara. Tidak ada alasan, saudara. Kalaupun saudara mulai masa capek, lelah, letih, mari datang ke Tuhan, menanti-nantikan Dia, dan sesuai dengan janjinya Dia akan berikan saudara saya kekuatan baru. Amin. Bukan sekedar itu, saudara saya diberi sayap untuk apa? Mulai terbang seperti burung raja-wali. Nah, saudara, oleh karena itu saudara, hati-hati dengan itu. Ada banyak saudara orang-orang, anak-anak Tuhan yang awal-awalnya begitu berapi-api, saudara. Mereka terima berkat kesulungan, tapi pada ujungnya mereka berakhir di dunia sana, saudara. Ada banyak, saudara. Ada begitu banyak. Saya berdoa tidak ada di antara kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Kedua, Esau, dia orang yang tidak punya kecerdasan seperti Yakub, saudara. Yakub ini begitu cerdas. Dari mana dia dapat itu? Alkitab berkata, Yakub ini suka tinggal di mana? Di mana, saudara? Di kemah. Dia orang yang cool, tenang. Yakub. Kalau bicara orang yang suka tinggal di kemah, saudara, saudara akan mendapatkan artinya dia suka di kemah dengan Tuhan, saudara. Amin. Dia punya yang namanya menanti-nantikan Tuhan, saudara. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dia lebih suka di kemah. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup. Makanya pada ujungnya saudara, Alkitab berkata Allah membenci siapa? Esau, dan dia mengasihi Yakub. Meskipun Yakub tidak sempurna, saudara. Namanya juga Yakub, penipu, penjegal. Dia orang yang tidak suci kudus seperti saudara-saudara semua. Tidak pernah berbuat. Tapi pada ujungnya Alkitab berkata Allah membenci Esau dan mengasihi siapa? Yesus. Memang ini saudara, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, ini ada nubuatan sebenarnya yang digenapi di saat Galatia itu. Paulus berkata di Galatia, bahwa saudara, kita anak-anak Tuhan, di mana kita dihadapkan dengan ada dua pilihan, hidup dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Yakub ini digambarkan dia hidup di dalam roh. Esau dia hidup dalam kedagingan. Makanya namanya Edom, saudara. Merah, dia suka yang merah. Apa itu kedagingan? Saya kan suka daging. Kedagingan? Tidak, saudara. Amin, saudara. Karena kita tahu ujungnya dari orang-orang yang kita berkata yang hidup menurut roh adalah apa? Damai sejahtera. Orang-orang yang hidup oleh daging pada ujungnya kebinasaan. Jadi hati-hati, saudara. Orang-orang yang mengikuti keinginan daging tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata.
Tetapi saudara, saya mau katakan begini saudara. Kalau saudara punya sikap hati yang menganggap remeh, menganggap enteng dengan yang namanya berkat kesulungan, bahaya saudara. Bahaya. Itu yang Yakub punya saudara. Dianggap enteng itu. Makanya dia tukar itu. Tapi sebaliknya Yakub seharusnya diberi pengertian begini. Kenapa Yakub dapat itu? Hak kesulungan itu dia terima. Dia dapat. Pertama itu memang sudah dinubuatkan sejak mereka di kandungan, ya kan, dia yang akan jadi di atas. Tapi itu yang saya percaya memicu Yakub. Sebenarnya orang yang akan terima hak kesulungan ini, pertama saudara, sederhana, ingin ini. Amin. Makanya saya bertanya, siapa yang mau? Dan kasih pengertian. Yakub dia sangat mengingini itu. Bahkan dia lakukan cara yang salah untuk dapat itu. Nah ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan cari saudara. Benarkah saudara saya mau hak kesulungan dari Tuhan? Ini dengan sangat pertama. Orang-orang yang mengingini itu dengan sangat, dia akan terima itu. Dia akan terima. Karena apa? Orang-orang yang mengingini hak kesulungan itu, dia memang akan mengerti itu tidak murah. Itu ada konsekuensi di situ, pasti saudara. Tapi dia akan terus berusaha. Bagaimanapun caranya, aku harus dapat itu. Amin. Saya katakan ini berkat yang terbaik, the best. Dan ini berkat ini saya percaya ini berpengaruh, berhubungan dengan kehidupan saudara saya dalam segala aspek di dunia ini. Kalau orang terima ini saudara, berkat ini akan mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Amin. Orang akan lihat ini orang ini seperti ini, dia punya favor besar, dia punya anugerah luar biasa. Ya, dia tidak tahu. Karena ada kecerdasan di dalam roh kita saudara. Dan ini berkat Tuhan mau ada di dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Pertama, ingin itu. Tapi saya merasa ada banyak orang, biar coba kita dapat. Kalau enggak ya, seperti itu. Atau ada yang tidak percaya dengan berkat ini semua. Makanya tidak menginginkan. Ada setengah. Kita baru mengerti kemarin saudara. Ternyata terlalu sini tadi di toilet saudara. Ya. Berkat kesulungan itu. Ini dengan sangat kejar itu. Yakub dia dapat terima itu meskipun dengan cara yang tidak baik, tapi tetap dia dapat. Amin saudara. Saudara tahu enggak Elisa? Tahu yang pasti. Saya tahu dia terima berkat kesulungan. Kita mengerti. Amin. Tapi apa yang Tuhan lihat dari hati Elisa sebenarnya? Jauh-jauh hari sebelum, beberapa waktu sebelum, Tuhan berkata kepada Elia saudara di Gunung Horeb, pergi.
rapi, Elisa menggantikan engkau. Memang tidak ada di Alkitab, saudara. Tapi saya tangkap begini. Si Elisa, jauh sebelum dia berjumpa dengan Elia, sudah ada dalam hatinya. Elia ini orang yang populer, saudara, waktu itu. Orang yang kenal Elia dari jubahnya. Beda dia punya jubah dari orang-orang yang ada waktu itu. Bahkan dari nabi-nabi yang ada waktu itu, Elia beda. Alkitab berkata mereka kenal dari jubahnya. Dia pakai jubah berbulu, kulit dan berbulu. Saya percaya jauh-jauh hari sebelum dia diurapi si Elisa ini diurapi oleh Elia, dia sudah punya hati hasrat keringat, kita mau yang dia punya. Amin. Dari mana, saudara? Waktu Elia dia turun gunung, dia jumpa dengan Elisa, dia lemparkan jubah itu. Dan satu perkataan yang Elia katakan begini, seperti Elia mau berkata, engkau tahu apa yang aku lakukan ini kan? Coba tolong baca saudara. Ada yang kau bisa tolong saudara di dalam Raja-Raja berapa? Soalnya saya tidak belajar banyak karena cuma pengertian yang muncul. Waktu pertama kali si Elisa mendapat panggilan, saudara. 1 Raja-Raja 19. Oke. Saudara, itu asing saudara tiap kali jadi penghalang. Saya bukan tutup, tapi saya tidak akan pernah kalahkan dengan itu. Tidak akan terhentikan dengan hasilnya. Cuma hasil itu 1 Raja-Raja berapa? 19. Supaya lebih lama. Padahal cuma sepenggal sebenarnya kita mau sampaikan. Supaya apa beda saya. Elia terpanggil, saudara. 19 sampai ayat 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini cuma lempar jubah, saudara. Elia tidak berkata banyak-banyak, tidak menerangkan apa artinya. Tapi Elisa langsung mengerti dan tangkap. Why? Karena jauh-jauh hari dia sudah rindukan ini itu, saudara. Amin. Nanti saya buktikan sebentar saja. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Luar biasa. Dia berlari. Dia bukan sekedar berjalan. Kenapa terus berlari? Sudahlah kalau tidak ada arti, saudara. Tapi kita percaya firman Allah penuh dengan arti. Amin. Penuh dengan makna yang tersembunyi. Dia lari mendapatkan Elia yang melemparkan jubah itu. Itu menandakan ada keinginan yang kuat untuk itu. Jinjing lagi ya. Katanya, sebenarnya kita mata ini mungkin karena umur 40 tahun ke atas mulai beda dengan dulu. Kalau dulu masih jauh sudah boleh cengkeh.
Katanya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikutinya, mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dia nak terangkan banyak, tapi dia mengerti ini Elisa tahu apa yang Elia lakukan. Amin. Karena apa? Karena dari Kristus. Saya ingat dulu saudara, waktu pertama kali ke Bandung, Anugerah. Di Bandung waktu itu saudara ada conference 7 hari, dan itu luar biasa. Kita pengalaman pertama, kita bersyukur ke Tuhan karena itu. Kita tahu anugerah sekali kita sampai di sana. Nah saudara, mungkin kalau pemimpin-pemimpin yang sudah lama sudah biasa kan, sudah hampir selalu seperti itu. Tapi kita waktu itu excellent. Kita tahu ini anugerah sekali. Nah, tapi di dalam ini menyalahkan saudara. Ada berapa kali saudara dalam khotbah ada hamba Tuhan saudara, ada pesan Tuhan disampaikan. Ada Pak Daniel ini, cara tahu Pak Daniel kan dulu kalau terima dari Tuhan dia spontan gampang. Saudara, tiba-tiba saudara, sementara penyembah, tiba-tiba di dalam kita bicara begini, ada anggur baru. Kita baru muncul di hati saudara, tiba-tiba di mimbar bilang anggur baru, anggur baru. Berapa kali saya lupa yang lain saudara, tapi yang satu ini yang kuat lagi. Waktu terakhir saudara kita ada doa di tempat doa bangsa, bukan di GH, ada di tempat yang satu. Sementara penyembahan Pak Daniel pimpin, saudara di hati bilang begini, maligai. Saya tidak tahu ada maligai di atas. Tiba-tiba Pak Daniel berkata, saatnya Tuhan berkata pergi ke maligai. Saudara mau jelaskan seperti apa saudara? Tapi saya mengerti yang seperti ini ada saudara. Ada sesuatu di hati dan roh kita. Di saat saudara punya hasrat, punya kerinduan, punya passion yang kuat akan Tuhan saudara, tiba-tiba hal seperti itu terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara, yang menarik Elia datang kepada Elisa waktu itu hasratnya, teriakannya. Orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat saudara. Amin. Kalau saudara sementara teriak ke Tuhan, Tuhan, aku mau ini darimu, saudara, itu tidak salah. Saudara mungkin lihat ada hamba-hamba Tuhan besar luar biasa, Tuhan pakai, Tuhan aku mau itu. Amin. Itu yang Elisa punya saudara. Dan pada akhirnya dia ikut Elia. Kita mengerti ada konsekuensi dari yang saudara ini. Amin. Tapi saya tahu berapa lama sampai dia dapat itu. Kita diajar itu belasan tahun sampai dia dapat itu. Amin. Dan bahkan pada ujungnya detik-detik terakhir saudara tahu dia dicobai lagi. Dia dicobai. Saudara tahu sebelum Elisa sudah begitu banyak nabi-nabi yang ada di Yerusalem, di Israel waktu itu. Tapi Tuhan melihat Elisa. Saudara, jangan anggap saudara sudah lama dengan Tuhan dan saudara berhak terima hak kesulungan. Amin.
saudara merasa saudara sudah lama dengan Tuhan dan saudara berhak itu? No. Saudara lihat Marta dan Maria. Alkitab berkata Marta mengundang Tuhan datang ke rumahnya. Yang mengundang Marta, saudara. Mungkin yang pertama kali kenal Tuhan itu Marta, bukan Maria. Tetapi waktu Tuhan datang, Marta sibuk dengan pelayanan kepada Tuhan. Katanya pelayanan. Tapi kalau saudara gali lebih lagi, kadangkala saudara, ada orang-orang saudara misalnya Tuhan bersama dia lebih dulu. Orang Tuhan bisa foto-foto. Cuma apa? Cuma kasih lihat orang. Kita dengan dia, kita dekat dengan dia. Nah, banyak begitu. Tapi jangan ada. Amin. Padahal yang Tuhan cari nggak ada. Tapi Tuhan temukan kepada Maria semua. Dan Maria dia terima kesuruhan Tuhan. Karena pada ujungnya Tuhan berkata kepada Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkaranya, satu saja. Dan Maria, dia telah menerima apa? Bagian yang terbaik. Saudara, mari miliki itu lagi. Mari miliki itu. Tidak peduli umur saudara berapa, saudara. Tidak peduli saudara sudah berapa lama di tempat ini. Ya, orang semua berlomba untuk itu. Supaya saudara saya tidak menyesal seperti Esau, saudara. Menganggap itu remeh, menganggap itu tidak terlalu berharga. Dan Maria lah yang terima kesuruhan. Amin, saudara. Elisa untuk itu dia mengalami ujian. Bahkan pada akhirnya sebelum Elia dia naik ke surga, kita tahu ceritanya. Si Elia berkata, Elisa tinggallah kamu di sini, aku pergi ke Gilgal. Tapi Elisa kembali lagi yang cerdas di dalam spiritnya. Dia berkata, kamu ini berharga untuk kita. Kita belum lihat dapat apa-apa. Lalu saudara selalu dapat sih. Saudara terima semua dari Tuhan? Belum, saudara. Ada begitu banyak yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan demi Allah dan hidupmu. Yang dia berkata. Yang dia waktu itu gambaran Allah. Arti Elia Allahku. Kita terus kita kaya sendiri. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di Gilgal, saudara. Elia berkata, Elisa, tinggal di sini, aku akan pergi ke Yeriko. Elia berkata, Elisa berkata, belum, demi Allah dan demi Tuhan, hidup Tuhan, aku harus ikut. Sampai di Yeriko, saudara, kita mengerti Tuhan berkata, Elia berkata, Elisa tinggal di sini, aku pergi, Tuhan suruh aku ke Sungai Jordan. Dia berkata seperti itu lagi. Sampai mereka di Sungai Jordan, kita mengerti ada banyak nabi-nabi di belakang mereka, saudara. Yang memang sebelum Elisa ada, mereka mungkin sudah ada.
berbeda dari kebanyakan. Yang membedakan itu, amin saudara, ada sesuatu di dalam hati, rohnya sebenarnya. Dia berkata lagi terakhir, aku akan tinggalkan manusia, aku akan seberangi sungai Yordan, artinya sungai kematian ini. Tapi Elisa berkata tidak Tuhan. Dan kita tahu setelah mereka sampai seberang, saudara, ini yang terjadi, saudara. Apa saudara? Tiba-tiba Elia berkata, mintalah apa yang kau mau dariku. Saudara, saya berdoa melewati setiap saudara ujian, cobaan dalam hidup saudara dan saya. Melewati saudara banyak hal dengan Tuhan. Tapi kalau saudara terus berkata, Tuhan aku mau terus jalan denganmu, aku belum melihat apa-apa sampai sekarang Tuhan. Saya berdoa tiba-tiba ada satu waktu Tuhan berkata, sekarang mintalah apa yang kamu mau. Amin. Tapi untuk kita sampai di titik itu saudara, memang saudara lewati ujian. Dan tujuan dari ujian itu untuk apa? Untuk membuktikan saudara saya setia di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang nantinya akan terima pujian dari Tuhan, itu bukan orang yang baik, saudara. Itu bukan orang-orang yang berkarunia. Itu bukan orang-orang yang membawa banyak sekali jiwa datang ke Tuhan. Orang-orang yang akan terima pujian dari Tuhan ada orang-orang yang setia pada ujungnya. Amin. Orang-orang yang dipuji Tuhan, Alkitab berkata apa? Mereka yang sudah alami ujian. Itulah orang-orang yang terima pujian. Siapa mereka? Mereka yang setia dalam ujian. Amin, saudara. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu di lehermu, tulis di dalam Alkitab. Karena dengan demikian kamu akan mendapat apa? Penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Hanya orang yang setia yang pada ujungnya akan dapat pujian, akan dapat penghargaan dari Allah. Saudara bisa berapi-api sambil mencintai Tuhan, katanya, oh, menyanyi. I love you. Tapi sampai kapan saudara seperti itu? Karena semua akan alami ujian dan cobaan, saudara. Amin. Hanya untuk membuktikan kalau saudara saya setia. Karena jarang orang yang setia di dunia ini, tahu tak? Makanya Alkitab berkata, sifat yang diingini kepada seseorang yaitu kesetiaan. Alkitab berkata ada banyak orang baik, tapi di manakah orang setia itu? Ayo saudara, mari setia dengan istri, suami, setia dengan panggilanmu, saudara. Setia dengan Tuhan. Saya berdoa satu saat kesetiaan saudara saya akan berbuah manis. Tiba-tiba saudara Tuhan berkata, mintalah apa yang kau kehendaki. Saudara, dia berkata, Elisa berikan berapa yang berbuah. Inilah yang dia mau dan rindukan sejak awal. Berikan. Karena itu dia mengerti ini sangat precious, berharga. Makanya ada begitu banyak rintangan, tantangan, cobaan dialami. Bahkan pada akhirnya, saudara, Elia berkata, kalau kamu bisa melihat aku naik, kamu akan terima. Kalau enggak bisa.
Saudara, kenapa Elisa sampai bisa lihat? Itu hal supernatural. Sama dengan kesaksian kita tadi. Karena ada di dalam rohnya Elisa itu, saudara. Amin, saudara. Orang lain tidak lihat, dia lihat, saudara. Dan itu karena ada satu hasrat. Dan itulah yang Tuhan mau ada di dalam saudara dan saya. Kalau itu pernah ada yang itu hilang, saudara, minta. Amin. Dan yang terjadi, saudara mengerti, saudara, tiba-tiba kereta berkuda itu datang jemput Elia. Elisa bisa lihat. Dan akhirnya jubah itu tinggal untuk Elisa. Tapi saudara tahu, ada hal ajaib, saudara. Dalam kitab Raja-Raja 2, saudara, Tuhan bukakan ini, saudara. Jauh waktu yang sudah berapa tahun lalu, saudara, saya baca-baca, saya minta pengertian, saya cek di bahasa asli, saudara. Ada satu yang mencengangkan saya. Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Supaya lebih lama. 2 Raja-Raja 2, saudara. Ayat 12 sampai ayat 14. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnguknya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya, saudara garis bawahi kata dipungutnya, jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubahnya Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya itu ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah ia. Saudara, kata memungut dalam terjemahan asli Rum. Saudara tahu enggak? Ternyata waktu dia pungut jubah itu, dia pungut dengan cara apa? Dia memuliakan itu. Exalt. Dia pungut dan angkat dengan penghargaan, dengan memuliakan. Amin, saudara. Itu hal-hal yang dari Tuhan. Banyak orang, saudara, lebih menghargai apa yang kelihatan, saudara. Amin. Orang lebih hargai yang orang bisa lihat secara fisik dibandingkan ada yang sesuatu yang ilahi yang orang tidak lihat, saudara. Padahal kadangkala, bukan kadangkala, kebanyakan itulah yang akan menentukan hidup saudara dan saya ternyata. Itulah yang akan menentukan masa depan saudara dan saya. Yang tidak kelihatan. Makanya Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang apa? Kelihatan. Tapi kami lebih memperhatikan yang tidak kelihatan.
Amin. Dan itulah berkat. Kesurgaan. Tuhan tidak bisa lihat. Itu yang Elisa dapat, saudara. Nabi-nabi lain sebelumnya tidak bisa dapat itu. Karena ternyata di hadapan Tuhan, yang di dalam ini itu bicara besar, banyak. Amin. Jadi, mari terang hargai itu. Terang banyak diajar di Bahtera itu tentang hal-hal itu. Mari terang hargai itu. Karena Paulus berkata tadi, yang kami lebih perhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Artinya apa, saudara? Artinya hal yang tidak kelihatan itu punya peran penting dalam hidup saudara dan saya di dunia ini. Amin. Kenyataan di dunia, fakta itu sementara. Alkitab berkata apa, saudara? Langit dan bumi akan berlalu. Yaitu kenyataan yang saudara alami saat ini itu akan berlalu. Amin. Masalah-masalah pergumulan semua akan berlalu. Tapi ada satu hal yang tinggal tetap kekal, yaitu kebenaran firman. Amin. Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, mari Tuhan diajak lagi. Perhatikan itu, saudara. Amin. Kedua, saudara, yang membuat seseorang itu terima hak kesulungan, berkat kesulungan, saudara. Ini penting sekali. Makanya dari awal tadi kita nyanyikan sesuatu yang kembali untuk orang mengingini Tuhan lebih lagi, saudara. Yaitu hasrat kita kepada Allah, yaitu interest kita kepada Tuhan. Itu akan membuat saudara terima yang terbaik, yang terutama, yang pertama. Amin, saudara. Maria Magdalena, saudara, tahu ya? Dia terima dan mengalami itu. Dari mana, saudara? Dari passion, dari hasrat, dari kerinduan, keinginannya akan Tuhan. Dia orang yang paling pertama jumpa Tuhan, tahu nggak? Setelah kebangkitan Tuhan. Dan bukankah itu berkat yang pertama, berkat yang utama, yaitu pribadi Tuhan sendiri yang dia jumpai, temukan karena dia rindu dengan Tuhan. Masihkah itu ada itu di atas rumah saya? Bahkan dia berhasil menghentikan kaki Tuhan untuk datang kepada Bapaknya. Tuhan sudah punya planning yang besar setelah dia bangkit. Saya mau merayakan dengan Bapak dulu, baru dengan murid-muridnya. Tapi Tuhan bisa ubah planning, saudara. Amin. Dari mana kita tahu? Waktu si Maria Magdalena ini, saudara, dia nangis, dia merindukan Tuhan. Bahkan waktu itu Tuhannya sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara tahu enggak? Somati. Tapi dia berharap, berhasrat jumpa bahkan mayatnya kalau perlu. Dia boleh jaga itu. Itu dari mana, saudara? Dari sini. Bahkan dalam Yohanes, kitab Yohanes, hanya Maria sendiri yang stay di situ, yang lain balik kembali. Saudara, Maria Magdalena ini, dia dari waktu penyaliban itu dia terus ada dengan Tuhan. Yang lain ada waktunya mereka menjauh, saudara. Yohanes pun pada ujungnya. Tapi Maria ini sampai Tuhan dikubur dia ada, saudara. Hanya satu hal yang menghentikan Maria waktu itu, yaitu Sabat.
Kalau tidak ada sabar, dia akan terus ada di sana sampai tidak tahu sampai kapan. Alkitab berkata karena sabar, Yesus dibaringkan di kuburnya dan semua balik terus balik. Tapi yang ajaib, Alkitab berkata pagi-pagi benar setelah sabat, pagi-pagi benar pada hari pertama. Saudara tahu enggak? Dia tidak sabar karena sesuatu di dalam ini yang mendorong dia. Amin, saudara. Apa itu hasratnya kepada Tuhan, keinginannya akan Tuhan. Dia datang subuh-subuh. Orang lain belum bangun, ya sudah. Ada berapa perempuan, tapi pada ujungnya yang tetap tinggal di situ Maria. Yang lain balik. Amin, saudara. Dia nangis. Tiba-tiba Tuhan punya kaki terhenti. Dan dia berpaling kepada Maria. Dia berkata, Maria. Tiba-tiba matanya terbuka. Saudara, pada ujungnya saudara, kalau saudara punya itu di hati saudara, tiba-tiba yang orang lain tidak lihat saudara bisa lihat. Amin. Tiba-tiba yang orang lain tidak dengar saudara bisa dengar. Yang orang lain tidak mengerti saudara bisa mengerti. Saudara, yang membedakan satu dengan yang lain di tempat ini. Padahal Tuhan mau semua kita punya itu, miliki itu. Saya tahu bukan hanya kali ini saudara, ini disampaikan saya sudah berapa kali, banyak kali mungkin. Nah saudara, tiba-tiba saudara dia berpaling dan matanya terbuka dan dia berkata, Rabi, guru. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, jangan pegang aku dulu karena aku belum datang kepada Bapa. Katakan kepada murid-muridku, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Pada pertemuan dengan murid-murid nanti, Tuhan berkata, rabalah aku. Artinya Tuhan sudah ke Bapa dulu. Amin. Dan ini saudara, yang membuat Maria mungkin bukan orang yang paling pertama ikut Tuhan. Dia orang yang kesekalian, orang yang kemudian ikut Tuhan, saudara. Tapi dia mengalahkan murid-murid waktu itu dalam hal ini, yaitu dia bertemu Tuhan setelah Tuhan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Amin. Oleh karena itu saudara, mari. Saya tahu ini suara Tuhan untuk saudara dan saya. Saya tahu ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Kalau saudara merindukan hal yang ajaib dalam hidupmu, kalau saudara merindukan hal yang besar, yang supranatural dalam hidupmu, mari miliki. Kembali miliki saudara. Di hati saudara dan saya. Biarkan ada api itu yang terus menyala. Amin saudara. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Shekititi papa 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 sekata-kata kayas. Hamba berdoa, biarkan kembali saja setelah firman-Mu disampaikan. Biarkan kembali roh. Bakar kami terus dengan api.